Puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerahnya terus dilimpahkan menjadi bagian dari setiap langkah hidup kita, keluarga kita di dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 tahun lebih kita menjalani satu tatanan kehidupan baru yang dimana sebelum tahun 2020 bulan Maret kita mulai menapaki satu peradaban baru. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman, dengan kondisi lingkungan, dengan kondisi budaya, dengan kondisi perekonomian terkait dengan pandemi COVID-19. Dan tentunya sejak pandemi terjadi, maka perubahan demi perubahan di berbagai segi kehidupan mengalami pergeseran. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan berulang-ulang kali dibeberkan, diungkapkan rahasianya, bahwa kita memang harus beradaptasi dengan dunia yang selalu berubah dalam situasi, dalam kondisi yang tidak bisa diprediksi secara tepat. Manusia diberikan hikmat, akal budi, kecerdasan untuk memperkirakan, mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Itu tidak salah, tetapi ada batasan, bahkan sangat terbatas usaha manusia. Di atas semuanya itu kita harus kembali kepada firman Tuhan sebagaimana dikehendaki Tuhan. Sebab dunia mengalami kegoncangan, kerusakan demi kerusakan terjadi di sana sini. Kalau kita kembali membaca firman Tuhan, itu semua tidak terlepas dari sikap hatinya, tindakan manusia sendiri yang merubah, yang mengubah tatanan hukum kerajaan Allah. Tuhan sudah menata sedemikian rupa supaya manusia itu hidup sesuai aturan hukum kerajaan surga. Tetapi manusia dengan ambisinya membuat satu aturan yang bertentangan dengan hukum kebenaran kerajaan surga. Ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan menugasi manusia untuk menjaga ciptaannya itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Tetapi di sisi lain, manusia dengan ambisinya, dengan keinginan nafsunya, pengen menguasai ciptaan Tuhan itu dan merusaknya untuk kepuasan hawa nafsu. Sebab itu pengrusakan demi pengrusakan, bencana demi bencana terjadi di sana sini. Murkanya Tuhan dimaksudkan supaya manusia itu menjadi sadar bahwa manusia itu tidak ada kekuatan apapun kalau dibanding kuasa Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia, kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, maka tidak ada artinya kekuatan yang ada pada manusia itu. Sebab itu, mari kita belajar bagaimana di tengah-tengah kegoncangan demi kegoncangan, bagaimana hidup di tengah-tengah kondisi situasi yang terus mengalami pemusnahan demi pemusnahan, mengalami penghukuman demi penghukuman. Sebab jalur yang ada di dunia ini Tuhan tetapkan hukum kerajaan Tuhan yang masih menghargai hukum kerajaan Allah.
maka hidupnya terus akan mengikuti hukum kerajaan Allah. Sementara orang-orang manusia yang tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan mengikuti hukum yang ditawarkan oknum lain. Apa itu oknum lain? Kekuatan jahat, kekuatan hitam, kekuatan iblis yang cenderung mengajak manusia untuk menuju kepada kebinasaan. Dua jalur ini terus berjuang, berlomba menuju pada titik akhir. Yang jahat berusaha merebut orang-orang yang mengikuti, yang berada pada jalur kebenaran. Sementara kita yang berada pada jalur kebenaran firman Tuhan berjuang, bergumul bagaimana kita merebut keluarga kita, anggota keluarga kita, rekan kita, sahabat kita yang berada pada jalur kegelapan. Masing-masing saling berjuang menuju pada titik akhir kehidupan. Tapi dalam perjalanan menuju kepada titik akhir ada satu zona di mana dua belah pihak, jalur kebenaran sering disebut di situ adalah jalur Via Dolorosa, jalan salib. Menuju kesempurnaan hidup tidak ada cara lain selain bersekutu dengan salib Kristus. Tidak ada zona nyaman pada ukuran standar manusia darah daging. Sementara jalur tetangganya, jalur hitam yang menuju kepada kebinasaan kekal, di situ menawarkan zona nyaman yang dibutuhkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jalur kebenaran dengan satu aturan, barang siapa bertahan setia sampai akhir, dia akan dapat kemuliaan. Yang kudus semakin kudus, sebelahnya yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat. Memahami persoalan salib, memahami perjalanan salib, maka kita perlu memiliki kelembutan hati. Bagaimana kita ingat Tuhan Yesus mendidik murid-murid inti. Tidak banyak murid-murid intinya Tuhan, 12 orang. Dididik secara intensif dengan tujuan supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Diajarkannya Injil Kerajaan Allah itu kepada ke-12 murid tanpa terkecuali untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah, maka mereka harus masuk proses salib itu. Tuhan mengajarkan bagaimana kemuliaan bagi orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan menyampaikan kemuliaan bagi orang-orang yang masuk menjadi tim pemberita Injil Kerajaan Allah. Semua kemuliaan disampaikan kepada murid-murid. Tapi prosesnya juga disampaikan, juga dididikkan kepada murid-murid. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus menyampaikan didikan itu kepada murid-murid, ketika Tuhan menyampaikan satu saat kamu akan tergoncang, kalian akan tergoncang, bahasa bebasnya begitu. Salah satu murid yang paling berani, paling cerdas, bukan paling cerdas, murid-murid rata-rata cerdas, tetapi dikatakan paling militan juga, berani.
Sekalipun yang lain tergoncang, aku tidak akan tergoncang. Bahkan sampai mati pun aku tetap mengikut engkau. Senang saya kalau punya murid seperti itu. Seorang guru punya murid seperti itu senang. Tetapi kalau proses itu sedang diajarkan bahwa suatu saat akan terjadi seperti ini, seperti ini. Sekali-kali jangan ada yang merasa aku tidak mungkin tergoncang. Sebab itu didikan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan begitu bukan berarti Tuhan Yesus pesimis. Ya, kok Tuhan mengatakan kalian akan tergoncang, kamu semua akan tergoncang. Petrus dengan tegasnya, sekali-kali sekalipun mereka tergoncang, aku tidak. Bahkan sampai mati pun aku siap mengikuti. Dan yang lain pun juga mengatakan begitu. Tapi Tuhan sudah mengatakan, kamu akan tergoncang. Tuhan Yesus sebagai seorang guru, seorang gembala agung, ngerti bahwa proses salib itu tidak main-main. Proses pengosongan diri itu tidak main-main. Kalau saudara sudah sampai kepada tataran hikmat marifat, apalagi sampai suatu saat sampai pada kesempurnaan marifat, saudara akan dibawa ke sana. Kalau sudah sampai kepada proses salib, dipahami oleh orang-orang yang ngerti tentang inti makrifat, maka dia akan duduk diam memahami tentang didikan itu dan menjalani didikan itu. Makanya saya katakan, saudara-saudara, anak-anak kamu muda, keluarga-keluarga muda, proses salib itu memang tidak mudah. Proses salib hanya bisa dijalani oleh pribadi-pribadi yang taat dan setia. Baru di situ dikatakan nanti tetap setia, teguh, tidak tergoncang. Kalau proses salib itu diterima dengan akal, maka saudara pasti tergoncang. Sebab apa? Salah satu murid cerita, orang itu diharapkan untuk menjadi pembebas atas Israel. Tapi oleh imam-imam ketua, imam-imam kepala, orang itu diserahkan untuk dihukum, disalibkan. Termasuk imam-imam kepala anggota Sanhedrin mengharapkan Mesias itu menjadi pembebas. Tapi kenapa masuk proses salib? Tuhan Yesus menyitir apa yang disampaikan Yesaya. Dari peristiwa Tuhan Yesus, maka Yesaya itu hidup sekian ribu tahun. Yesaya sudah menangkap bahwa prosesnya Sang Mesias, prosesnya Gembala Agung, Imam Besar itu seperti itu. Gembala dipukul, maka akan terjadi kegoncangan. Saudara paham, proses firman Tuhan menuju kepada kesempurnaan makrifat itu bukan prosesnya jemaat. Berhenti sampai di situ. Tetapi juga prosesnya seorang gembala sidang. Amin. Amin. Jadi saya yang ditugasi Tuhan di tengah-tengah saudara, saya berada dalam pusaran proses.
dalam pelaksanaan tanggung jawab di tengah-tengah umat Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa mengelak. Posisi sudah sebagai para penatua, wakil gembala, imam-imam yang rajani di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara tidak bisa mengelak juga. Proses ini untuk saudara. Bapak saudara masuk proses salib, gembala juga ada terus masuk proses salib. Ada saatnya gembala dipukul, tidak bisa berbuat sesuatu. Yesaya pasal 53. Roma pasal 8. Diibaratkan seperti domba yang keluh, tidak membuka mulutnya, dibawa ke tempat pembantaian. Proses itu tidak bisa ditolak dan dielakkan. Tuhan Yesus menyampaikan dengan tegas kepada di tengah-tengah murid-murid, kamu akan tergoncang. Aku itu. Saudara, dalam perjalanan waktu, saudara baca, pelajari bagaimana prosesnya salib dan kenyataannya betul yang dikatakan Tuhan. Murid-murid tergoncang. Ternyata proses salib itu tidak seperti yang dibayangkan murid-murid. Simpel. Kalau itu sudah diskenario Tuhan, tujuannya supaya betul-betul manusia itu betul-betul fresh, pengosongan diri, pikirannya harus kosong, hatinya kosong. Hampa. Kalau sudah begitu nanti kuasa Tuhan akan masuk menguasai dirinya, dan kuasa Tuhan menjadi sempurna ketika manusia itu betul-betul kosong. Mari kita setahap demi setahap pelajari bagaimana merajut kesetiaan, merajut eksistensi iman. Sebab kesetiaan itu tidak lepas dari iman. Orang bilang percaya, tetapi kalau tidak setia juga menjadi sia-sia. Merajut kesetiaan harus memahami proses salib. Tetapi kalau kita memahami proses salib, maka kita mendapat bagian. Ada satu support kekuatan yang tidak terbatas itu mengalir dari kerajaan surga. Itu bagian kita. Tetapi menyambut sampai pada titik kuasa yang tidak terbatas itu dari atas mengalir ke atas kita. Itu betul-betul kita harus paham, no reputation. Proses salib itu betul-betul menjadikan manusia itu blank. Murid-murid lupa semua tentang pengajaran, tentang visi-misi. Apa yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada murid-murid? Jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap orang yang percaya, dibaptis dan menerima keselamatan dari Tuhan, dari kerajaan surga. Di sana ending dari pelayanan murid-murid. Jadikanlah semua bangsa murid. Dan untuk itu Tuhan menyertakan kekuatan kuasa yang tidak terbatas itu atas murid-murid. Tetapi ketika proses sebelum tugas itu dikerjakan,
Ada proses demi proses pengosongan diri. Pikirannya murid-murid harus direfresh, hatinya murid-murid harus direfresh, supaya murid-murid bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, budi, dan kekuatannya. Begitu mudahnya banyak orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Tapi akan menjadi sia-sia orang seperti itu kalau masih menyimpan sebuah kebencian, masih menyimpan kepahitan hati, tidak mau damai, tidak mau hidup rukun, tidak mau hidup dalam kesatuan. Sia-sia orang mengatakan aku mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang maha kasih. Tidak bisa ditambah-tambahi lagi. Kalau sudah maha kasih, itu semua sudah teratasi. Sebagai umat penyembah Sang Raja Maha Kasih, Tuhan Maha Kasih, kita kan tidak dididik untuk membenci orang. Kita tidak dididik untuk memecah belah. Tapi kita dididik bagaimana hidup dalam kerukunan dan menciptakan suasana damai, suasana tenang, suasana sukacita itu di bumi. Amin. Sebab itu mari dibaca Matius pasal 24. Dibaca Matius pasal 24. Ayat 13. Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan, orang yang setia sampai akhir. Kata akhir ini maknanya luas. Akhir zaman itu maknanya juga luas. Ada yang memaknai, ada orang umurnya 40 tahun dipanggil Tuhan, yaitu akhir dari kehidupannya, zamannya orang itu dalam lingkup pribadi. Ya akhir zaman bagi orang itu ya umur 40 tahun itu sudah berakhir. Riwayatnya sudah selesai. Tetapi akhir zaman dalam tataran kerajaan surga, di mana semua kehidupan di bumi ini diselesaikan, segala kefasikan dihapuskan, dan janji Tuhan akan menciptakan, menyediakan satu tatanan kehidupan baru, langit baru, bumi baru, semua serba baru, penghuninya juga penghuni yang baru, hidup dalam pembaharuan, baru boleh masuk ke sana. Bagaimana setia sampai pada kesudahannya? Kita masing-masing pribadi tidak ngerti. Kesudahan dari pribadi kita masing-masing tidak kita ketahui. Sampai umur berapa Tuhan menyudahi aktivitas kita di bumi. Karena itu merupakan misteri rahasianya Tuhan, rahasianya kerajaan surga. Maka yang harus kita kerjakan sekarang, apapun, dimanapun, kita harus berjuang, kita belajar bagaimana tetap menjaga kualitas kesetiaan kita.
Bagaimana kita menjaga pikiran kita, bagaimana kita menjaga hati kita. Hatinya seorang pelayan, hatinya seorang murid, hatinya seorang hamba yang sedang melaksanakan tugas ilahi. Apa yang menjadi tugas kita? Mengalirkan aliran kasih yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Mengalirkan aliran kedamaian yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Mengalirkan aliran kesatuan, bukan aliran perpecahan, tetapi aliran kesatuan yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Tetapi kita perlu tahu, di balik tugas-tugas misi yang begitu luar biasa, yang sangat diharapkan orang, didambakan orang itu, ada sebuah proses untuk membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, membersihkan langkah kita dari kefasikan. Tuhan mau para pelaksana aliran air kehidupan adalah orang-orang yang bersih pikirannya, yang bersih hatinya. Kalau wadahnya adalah wadah yang sudah dibersihkan Tuhan, maka isinya nanti sangat berfaedah, sangat bermanfaat, dan itulah yang ditunggu-tunggu banyak orang. Sebab itu masing-masing pribadi yang harus siap, harus mengerti pengajaran yang saudara terima berpuluh-puluh tahun, setahap demi setahap saudara terima, saudara masukkan, pribadikan dalam hati saudara. Tapi ingat, yang dipesankan Tuhan Yesus kepada murid-murid, pengajaran itu bisa hilang dan lupa ketika saudara tidak fokus kepada Sang Cahaya. Karena penderitaan yang dahsyat itu, maka orang jadi blank, lupa. Sama murid-murid juga begitu. Saat Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitan melawan mereka tidak mengenal. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mengajarkan kembali, menyitir kembali pengajaran dari kitabnya Musa, kitabnya para nabi, diceritakan kepada murid-murid. Sampai Tuhan Yesus pernah mengatakan dan mencela ketidakpercayaan mereka. Dikatakan dan kedegilan mereka. Jika pengajaran itu tidak masuk, tidak dipribadikan, karena tidak dipribadikan dalam hatinya, dalam pikirannya, tidak termeterai dalam hati dan pikirannya, jika ketika penderitaan datang, mereka lupa. Lupa akan visi, lupa akan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Jika ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus melawan mereka, mendekati mereka, salah satu dari murid itu, adakah Anda seorang asing di Yerusalem, di negeri ini, di kota ini? Jika Anda tidak ngerti cerita yang akhir-akhir ini terjadi, gampangannya gitu, Tuhan Yesus tanya, apa itu? Nah, murid itu langsung ceritakan ini dan itu. Baru Tuhan Yesus mengajarkan, kitab para nabi itu dibuka kembali, dibeberkan lagi sambil jalan. Dalam titik waktu tertentu mereka tersentak, ternyata dia adalah gurunya. Tuhan katakan mata mereka tertutup. Kita hidup pada generasi akhir zaman. Banyak yang menutupi generasi ini sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Banyak hal yang diciptakan oleh kekuatan dunia ini menutup mata batin umat Allah sehingga tidak bisa menangkap visi yang dari Tuhan.
Dari situ pentingnya kita ini mendekat kepada Tuhan. Dari situ pentingnya kita ini menundukkan diri di hadapan Tuhan. Murid-murid lupa bagaimana ketika malam hari dia dididik sembahyang. Pagi-pagi benar, murid-murid juga dididik sembahyang. Aktivitas gurunya, aktivitas gembalanya dilihat oleh murid-murid, tetapi murid-murid tidak mengikuti itu. Persekutuan doa, bersekutu dalam sembah, bersekutu dalam pujian, doa puasa, masuk ke gerakan gereja mula-mula justru dimulai oleh orang-orang yang juga dididik. Ring 1 itu Tuhan Yesus mendidik murid-murid 12 murid. Ring 2 ada 70 tua-tua penatua. Ada ring selanjutnya. Nah, lingkaran kedua, lingkaran ketiga ini yang matang dalam sembah doa puasa. Sehingga gerakan gereja mula-mula terjadi, perempuan-perempuan Yerusalem yang sudah setia di dalam proses salib, mereka langsung berdoa, menyembah, berdoa, menyembah, berdoa, menyembah, tanpa dikejar-kejar. Maria Magdalena sudah terbiasa dan sebagai rasa ucapan syukur. Hidupnya damai, hidupnya sukacita, dulu dikuasai roh jahat. Setelah roh jahat dibebaskan, dia merasakan ucapan syukur seakan hutangnya lunas terbayar. Orang yang paling bersukacita. Setia, merajut kesetiaan, itu perlu kelembutan hati. Ketika perempuan berdosa itu meminyaki kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, apa kata Yudas? Pemborosan. Mestinya minyak itu bisa dijual dan hasilnya untuk orang-orang miskin. Yudas ngomong begitu bukan berarti Yudas itu biasa memperhatikan orang miskin. Ternyata Yudas ini orang yang dipercaya keuangan, kas, tetapi korupsi. Yudas ngomong begitu bukan dia itu empatinya tinggi terhadap orang miskin, pelit. Ternyata Yudas orang yang dipercaya oleh gurunya sebagai murid, menyimpan satu kesalahan fatal. Tidak bisa melepaskan diri dari ikatan mamon, sehingga punya pandangan yang keliru, menyimpang terkait dengan persembahan. Hati-hati kalau terkait dengan mamon, terkait dengan persembahan, terkait dengan uang. Kalau itu persembahan, ini persembahan apa, kadang-kala kalau tidak ada keterangannya, istri saya tak suruh, tolong ditanyakan. Supaya gembala juga tidak salah dalam berdoa. Yudas ini ternyata sebagai pengkhianat, satu-satunya murid yang juga dikasih tapi mengkhianati gurunya. Karena apa? Persoalan uang. Sehingga kalau orang itu terikat dengan mamon, melihat orang lain berkorban,
nanti dia ikut, bukan ikut korban, ikut menilai, ikut campur tangan. Hati-hati jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Kalau kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita, dengan tulus, seperti Maria Magdala, seperti Maria yang lain, orang yang terkenal berdosa, minyak narwastu yang mahal dituangkan sehingga ruangan itu semerbak harum. Yudas menilai itu sebuah kesalahan, itu pemborosan. Kadang saudara melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan, pengadaan barang ini, pengadaan barang itu, saudara konfirmasi seberapa besar dan kecilnya itu, saudara konfirmasi supaya tidak menjadi dosa. Saudara tidak apa-apa, yang berkorban tidak masalah, tetapi ada orang yang melihat dan orang itu menjadi berdosa. Jadi pandangannya Yudas ini bukan bahasa Jawa ini kue mana-mana dibuang-buang. Melihat korban seakan-akan buang. Itu pandangan yang keliru. Orang yang belum sampai kepada tataran melayani Tuhan, saya katakan kalau saya bersaksi, kalau Tuhan mendidik kita, ada persembahan sulung, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan ini, persembahan itu, dan lain sebagainya. Kita tahu ending-endingnya, bahwa Rasul Paulus bisa menangkap apa yang dikehendaki Tuhan. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dikuduskan, dibentuk menjadi alatnya Tuhan. Sampai saatnya Wahyu pasal 14, gereja sidang tubuh Kristus, gereja sidang mempelai Tuhan, itu menjadi persembahan sulung bagi Tuhan, bukan 1/10. Kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan, kalau ada jemaat di tempat lain, di kota lain, saya saksikan ada yang bukan 1/10 lagi persembahan mereka. Mereka sudah semakin berjuang sedemikian rupa. Tidak salah juga. Sebab itu kalau terkait merajut kasih untuk tetap setia, tetap bertahan sampai pada kesudahannya, dalam persoalan korban kita juga harus hati-hati. Kita harus belajar setia. Karena saya tugasi, kalau ada persembahan untuk ini, untuk itu, untuk operasional, tolong ada buku dicatetin dari mana, tolong dia. Operasional hall ini, kalau satu orang dengan tertib siapkan bukunya, ditulis tanggalnya, masuknya sekian, supaya tidak ada lupa. Namanya manusia, kadang banyak tugas, banyak banyak aktivitas, nanti titip sana, titip sini, titip sana, titip sini, akhirnya tidak nyampe. Bukan sengaja, tapi lupa. Kan bisa terjadi begitu. Kelola dengan baik, dengan tertib, supaya tidak menimbulkan hal yang miskomunikasi. Saudara mau melakukan perbaikan demi perbaikan apa, coba dicatat supaya terdeteksi. Ini pengadaan apa, pengadaan LCD, pengadaan alat ini, alat itu, silahkan. Saudara, saya tidak membatasi aktivitas saudara, kreativitas saudara, tetapi ketika saudara punya kreativitas roh, punya rencana begini begitu, silakan. Saya tidak membatasi saudara, tetapi tolong konfirmasi, sampaikan
menyampaikan pelaporan, Pak Gembala, ini saya punya rencana begini, boleh tidak? Kalau itu untuk melengkapi pelayanan, sarana prasarana pelayanan, kan tidak ada larangan. Yang penting ada konfirmasi. Salah satu bagian merajut kasih, merajut kesetiaan, kita hati-hati dalam persoalan korban. Jangan sampai kita terjebak punya pikiran, punya pandangan yang salah. Melihat orang korban, loh korban pakai lah, saya aja tidak korban, umpama ya loh. Jangan keliru. Kita ini personal dengan Tuhan, kita harus hati-hati. Persoalan uang itu adalah akar segala kejahatan. Kalau orang tidak ambisi untuk nyuri uang, maka negeri ini juga aman dan cepat maju. Amin. Korupsi demi korupsi, yang dikorupsi bukan miliaran sampai triliunan. Negara kita ini negara kaya. Israel itu tidak punya tambang emas. Israel itu tidak punya tambang berlian, tidak ada. Tetapi Israel menguasai berlian di dunia. Ayo, kok bisa begitu? Saudara, kembali kepada merajut kesetiaan. Satu poin bahwa ada saatnya kita masing-masing pribadi akan menghadapi proses salib, pengosongan diri. Jangan merasa kuat seperti Petrus. Coba dibaca Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 26. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyajikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Jadi dalam kitab Nabi Zakaria juga dituliskan persoalan itu, nubuat itu. Kalau Tuhan sedang beracara, sedang mendidik alat peraganya di tengah-tengah umat Allah, maka kegoncangan itu pasti terjadi. Efek dari didikan atas seorang pemimpin itu terjadi. Ini firman dan tidak bisa disangkal. Terus, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Petrus ini murid yang luar biasa. Tapi dikatakan dinilai oleh Tuhan termasuk degil. Kenapa Petrus juga termasuk bagian dari murid yang degil? Degil itu apa? Degil itu keras kepala. Degil itu tidak mau nurut nasihat orang. Degil itu sebuah tabiat yang tidak mau nurut orang. Tegar hati, menolak nasihat orang. Menyepelekan nasihat orang. Keras kepala, degil. Tuhan sudah menyampaikan nasihat nubuat itu, tapi Petrus katakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak.
30, lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. kompak, senang naik kompak, ya kan? Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Jika apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu menjadi kenyataan, dan apa yang dikatakan Petrus tidak menjadi kenyataan. Apa yang dikatakan Petrus? Sampai mati aku tidak akan menyangkal engkau. Itu perkataannya Petrus. Ini tidak jadi kenyataan. Belum sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dalam konteks ini saya tidak akan membawa saudara nyalakan Petrus, tetapi kita akan belajar bahwa kalau Tuhan sudah menyampaikan nubuat firman itu, dan ketika proses itu terjadi yang dikehendaki Tuhan, kita setia. Sekalipun kegoncangan terjadi, tempaan demi tempaan yang seakan menyakitkan, itu proses salib. Tetapi kalau kita setia, maka kita tidak tergoncang. Setia itu teguh, kokoh. Petrus tidak ngerti apa yang disampaikan, makna yang disampaikan Tuhan Yesus. Petrus tanpa dasar untuk menyampaikan itu, tanpa pengertian yang benar, bahwa Petrus memang sebenarnya harus setia dalam situasi proses yang dialami gurunya. Tetapi Petrus tidak bisa menangkap nubuat itu, sehingga Petrus betul-betul tergoncang juga. Saudara, dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai, dan tidak ada manusia yang tahu apakah ini selesai atau tidak. Kalau saudara tanya ke sana kemari, saudara tanya apakah COVID-19 akan selesai, mereka pasti akan menjawab tidak tahu. Terus apa yang kita kerjakan sekarang? Entah namanya COVID-19, ada lagi mutasi dengan kode sekian-sekian, datang lagi kodenya sekian-sekian. Yang perlu kita kerjakan sekarang, bagaimana dalam situasi apapun juga saudara tetap belajar setia. Kalau saudara setia dengan Tuhan, kualitas rohanimu semakin meningkat. Hidup dengan aturan protokol kesehatan, saudara jalani dengan baik. Pakai masker, cuci tangan, habis beraktivitas di kantor, di jalan, sudah bawa hand sanitizer di tasnya, dilengkapi itu. Tidak salah, memang harus demikian. Kondisi fisik kesehatan sudah bagaimana, ada kesempatan vaksinasi, jalannya aja tidak apa-apa. Sekalipun sampai sekarang ada yang betul-betul menolak vaksin itu, silakan, tidak masalah. Sudah tidak usah mempersoalkan mau yang vaksin katanya ikut golongannya ini, yang tidak vaksin ikut golongannya ini. Ini bukan persoalan golongan. Saya tegaskan, kalau andai kata toh ini dan itu, orang memprediksi takut karena ada barangnya apa dimasukkan dalam tubuh saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidupmu sebagai bait Allah, kenapa harus takut?
sekalipun bukan microchip mungkin, apa yang dimasukkan dalam tangan saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu semua tidak berfungsi aktif dalam diri saudara, dalam tubuh saudara. Amin. Kuasa Tuhan itu lebih dasar. Microchip itu buatan manusia. Tapi kalau meterai Allah yang hidup itu ada pada saudara, maka imunitas tubuh saudara semakin meningkat, semakin meningkat. Saudara tidak stres, saudara tidak ikut-ikut takut, saudara tidak ikut cemas, saudara tidak ikut khawatir, tetapi saudara kuat, saudara percaya akan kekuatan Tuhan. Ketika saudara imunitas saudara kuat, kesetiaan saudara meningkat, kualitas rohanimu meningkat, tanpa membuat protokol kesehatan. Orang yang waspada, orang yang percaya kepada Tuhan, yang ikuti aturan. Saudara tidak boleh mudik, ya jangan mudik, duduk. Amin. Saudara tidak boleh mudik, kalau saya mau ke Jawa Tengah, terus di jalan saudara rombongan sama anak-anak dan keluarga, pokoknya kita nanti berdoa. Kalau di stop suruh balik, maka kita berdoa supaya mereka dikaburkan sehingga kita bisa lewat, kita lolos. Mereka tidak lihat mobil kita, sontoloyo. Tidak bisa begitu. Tuhan terpaksa mengelabui petugas, tidak bisa begitu caranya. Ini demi keselamatan banyak orang. Saudara sehat, oke, tidak masalah. Saudara tidak saudara sudah punya imunitas kekebalan tubuh yang cukup. Tapi kalau saudara membawa virus, nanti saudara ketemu orang yang rentan tertular virus karena fisiknya lagi memang ada penyakit, kondisi imunitasnya tidak bagus, itu rentan. Saudara tidak apa-apa, tetapi kasihan mereka yang rentan tertular virus. Kita belajar memahami, sebab pemerintah itu juga berusaha bagaimana kondisi masyarakat dalam situasi pemulihan seperti sedia kala. Pemerintah yang ada sebagaimana firman Tuhan itu juga merupakan hamba-hambanya Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas. Hamba-hamba yang bertugas melaksanakan hukum di negeri ini sesuai dengan ketentuannya. Kita belajar. Ya, Mojokerto ya, saudara piknik di Mojokerto kalau pengen piknik, tapi kan juga tidak rombongan sebanyak-banyaknya seperti sedia kala kan tidak. Mau piknik ya seperti apa sih? Ya seperti itu saja. Ya muter-muter, perlu belanja, perlu mancing, ya pergi ke kolam. Nggak bisa pergi bagian kolam dewe, mancing yang dewe. Apa repot-repot? Hidup itu nggak usah dibikin repot. Dipakai sembahyang. Ya gimana? Kalau pengen ketemu saudara, sekarang saudara sudah punya fasilitas bisa video call. Dulu bisa ketemu salam-salaman, video call kan bisa salaman juga, ya kan? Video call juga bisa rombongan juga. Jadi kita juga menjadi pribadi lepas pribadi yang juga memberikan didikan, memberikan pengertian kepada orang-orang yang belum mengerti. Bersabar. Jadi puasa itu seperti itu. Jadi puasa kalau tidak hanya itu mudah kok. Tapi bagaimana puasa, esensi dari puasa itu sendiri? Siap berubah, meninggalkan keinginan hawa nafsu daging, gejolak daging. Akhirnya sebagai orang yang berpuasa bisa menata pikiran,
bisa mengendalikan, mengelola emosi, bisa mengelola hati, bisa semakin lembut hati, bisa semakin berempati. Ada aliran kasih yang mengalir dari diri saudara. Itu puasa. Hatimu yang bergelora dengan dendam, dengan benci, terus mencaci maki. Kalau saudara sudah puasa sampai kepada tataran hikmat, makrifat, maka puasamu tidak sebatas pada persoalan tidak makan, tidak minum. Meningkat. Jiwa dan rohmu meningkat, dipuasakan. Saudara, sebagai pengikutnya Kristus, Tuhan Yesus yang makasih berkorban di kayu salib, segenap tubuh jiwa rohnya dipersembahkan untuk keselamatan hidup kita. Apalagi kita yang sudah mendapatkan anugerah itu, kita tidak punya kewajiban, tidak punya hak untuk membenci orang, tidak punya hak, tidak punya kewenangan mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang. Kita tidak punya hak. Itu hanya haknya kerajaan surga. Kita punya kewajiban setia. Bagaimana kita tetap setia, kita tetap eksis sampai pada rancangan Tuhan itu melimpah atas kita. Kita bersyukur sampai saat ini. Sebagaimana Worship Leader tadi katakan, kalau kita flashback setahap demi setahap, kasihnya Tuhan itu luar biasa. Jadi pemeliharaan Tuhan, kasihnya Tuhan, berkatnya Tuhan jangan dimaknai hanya THR. Oh, itu berkatnya Tuhan, oh puji Tuhan, sudah iso angkat tangan, angkat kaki, jinglet-jinglet, menari karena dapat THR. Bukan itu, tidak berhenti sampai di situ. Itu hanya tambahan kecil. Hal-hal yang lahiriah Tuhan katakan itu tambahan. Tapi bagaimana yang paling penting saudara memahami dari hal seluk-beluk kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita sudah masuk ke sana, maka kita ini menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar mengucap syukur. Tidak ada kata lain kepada Dia. Saudara ini paling bersyukur. Orang yang setia sampai akhir itulah orang-orang yang ngerti mengucap syukur dalam segala kondisi. Sekalipun itu tidak mudah memang. Ada prosesnya. Semakin besar kepercayaan Tuhan kepada saudara, maka semakin besar juga proses yang saudara hadapi, tantangan yang saudara hadapi. Tapi semakin saudara menundukkan diri, mengucap syukur atas kekuatan yang Tuhan sertakan pada tanggung jawab itu, maka saudara akan menjalani itu dengan sukacita. Setahap demi setahap saudara akan merasakan kuasa hadirat Tuhan. Bagaimana memperajut kesetiaan? Jalani hidup, jalani pelayanan ini. Posisikan hidupmu sebagai mezbah dupa. Murid-murid gagal paham masuk proses salib bersama gurunya, bersama gembalanya. Karena murid-murid rata-rata gagal di dalam sembah. Sehingga pengajaran itu blank, hilang semua. Perempuan-perempuan Yerusalem tergolong dalam ring 2, penopang-penopang dalam golongan 70 penatua adalah orang-orang yang masuk dalam proses pujian penyembahan. Ketika hidupnya diposisikan sebagai rempah-rempah dupa, sebagai penyembah-penyembah, sebagai ukupan, bahkan narwastu jati dia bawa untuk tubuh Kristus.
maka ada kekuatan. Proses salib terjadi, dialami gembalanya, dialami gurunya. Dia menyaksikan, dia berdoa, dia tidak jauh dari tubuh Kristus. Yang paling panik menghadapi proses salib hanya murid-murid. Karena apa? Mereka ternyata gagal hidup dalam sembah. Saya katakan maklum, dididik dalam waktu singkat, kurang lebih 3 tahun. Seperti murid SPT, sekolah kita dididik dalam waktu singkat, itu sakti kalau di kelas. Seakan punya sayap yang lengkap, mau terbang menghadapi badai topan kehidupan. Tapi kan belum menghadapi. Setelah terbang dari sarangnya, baru akan tahu belajar mengepakkan sayap itu seperti apa. Saudara paham kalau hidupmu saudara bangun menjadi misbah dupa, maka ada kekuatan yang tidak terbatas itu mengalir menyertai saudara sampai pada kesudahan. Amin. Sampai Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, setelah Tuhan Yesus mencela murid-murid, dikatakan karena ketidakpercayaanmu, karena kedegilan hatimu, murid-murid tidak bisa menangkap tubuh kemuliaan itu, tidak bisa melihat tubuh kemuliaan. Sebenarnya tetapi Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 12 dikatakan Tuhan Yesus menghembusi mereka. Tuhan Yesus katakan diperhatikan. Tuhan Yesus sangat memperhatikan mereka. Sehingga ketika murid-murid berada pada titik kejenuhan, ketakutan yang sama seperti Yohanes pasal 20 ayat 19 dan sampai 23. Di sana Tuhan Yesus melawan murid-murid, mengalirkan aliran damai sejahtera itu kepada murid-murid. Dan setelah itu Tuhan Yesus menghembusi mereka, dan Tuhan Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Didikan demi didikan disampaikan kepada murid-murid agar menjadi sia-sia kalau murid-murid tidak hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam sembah, ada persoalan demi persoalan, ada proses salib, maka sudah tetap setia di situ. Seperti perempuan Yerusalem, Maria Magdala, Maria Yakobus, Yohana, dan yang lain-lain. Tim yang terbentuk oleh pengajaran firman Allah itu tetap setia dalam kondisi apapun juga. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya melawan mereka. Ketika saudara memposisikan diri setia membangun sembah, ada prosesnya, ada salibnya, tetapi ada kekuatan yang tidak terbatas. Coba naikkan pujian dan syukur. Hidup adalah penyembahan. Kita belajar memahami, kita belajar mengerti, kita belajar menghayati. Seraya sebagai penyembah kita mengucap syukur tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Dunia ini sedang dipamungkas oleh Tuhan. Dunia ini sedang mengalami pemusnahan demi pemusnahan. Mungkin saudara tidak mengerti bagaimana cara Tuhan melindungi saudara. Atau mungkin sekarang saudara cari perlindungan atau membangun perlindungan, bagaimana caranya aku bisa terlindung dari segala bencana itu. Tapi ingat, pakaian kesetiaan matahari, bulan dan bintang
kalau itu terbangun atas diri saudara, anak Husain itu menjadi bagian saudara. Tuhan tahu melindungi milik kesayangan. Amin. Tuhan tahu melindungi umatnya. Pujian dan syukur dengan segenap hati, dengan segenap hati ku persembahkan. Katakan kembali pujian dan syukur. Saudara memahami, kalau kita mengerti bahwa saudara itu dicipta oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berharga di matanya Tuhan. Maka ada sesuatu yang sempurna sebenarnya mengalir dari diri saudara. Kerajaan surga menghargai saudara. Ketika saudara mempersembahkan hidupmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budimu, kekuatanmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa? Sehingga seluruh hidupmu nanti diisi kekuatan aliran air kehidupan. Sehingga ada kuasa yang tidak terbatas itu mengalir dalam perkataan saudara untuk membangun keluarga saudara, membangun anak saudara, membangun masa depan saudara. Hidupmu yang berharga di hadapan Tuhan akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan membangun jiwa-jiwa. Kalau sekarang banyak jiwa-jiwa yang seakan tidak punya pengharapan atau kehilangan pengharapan karena persoalan demi persoalan,
yang mereka hadapi. Batin mereka tergoncang, jiwa mereka tergoncang, keluarga mereka tergoncang. Saatnya saudara tegak, setia, mengalirkan aliran kasih itu, sehingga jiwa-jiwa yang ada di tengah-tengah bangsa ini, keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah bangsa ini adalah keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang menang menghadapi persoalan hidup. Saudara yang punya kuasa, saudara yang berharga di hadapan Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi alatnya. Jangan ikut tergoncang bersama kegoncangan dunia. Sebab Tuhan hanya memakai orang-orang yang tidak tergoncang untuk memberkati bangsa ini. Tuhan akan memakai saudara pribadi-pribadi yang hidup di dalam sembah. Sebab dengan sembahmu saudara mengharumkan bait Allah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudara mengharumkan bangsa ini dengan doa saudara. Mungkin doa saudara tidak didengar banyak orang, tidak masalah. Tetapi apa yang bisa saudara kerjakan, kedekatan saudara dengan Tuhan, itu ikut ambil bagian mengubah, memberkati bangsa ini. Jangan berdiam-diam. Saudara bagian dari bangsa Indonesia. Saudara mungkin tidak bisa memberikan harta untuk bangsa ini, tetapi hatimu saudara berikan untuk bangsa ini. Di tengah-tengah bangsa ini banyak jiwa-jiwa yang perlu kasihnya Tuhan, perlu sentuhan kasih Tuhan. Mazmur pasal 85 dibaca. Kita Mazmur. Mazmur pasal 85. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. ketika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mari kita belajar mohon pengampunan. Hidup kita itu tidak lepas dari segala cacat celah. Hidup kita ini tidak lepas dari segala kebodohan, dari kegagalan. Mari kita belajar datang kepada Tuhan, menundukkan diri, kita mengakui kegagalan kita, mengakui kesalahan kita, dan kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu pengurapan Roh Kudus itu, kita perlu firman Tuhan itu. Sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kerjakan, itu bagiannya Tuhan. Untuk menolong, untuk mengerjakan apa yang menjadi kesulitan hidup kita. Terus, Engkau telah menyurutkan segala kemasmu, telah meredakan murkamu yang menyalanya. ada saatnya mungkin ketika kita dalam posisi salah, kita keliru, kita berdosa, Tuhan marah, Tuhan murka terhadap kita. Tetapi kalau kita belajar menundukkan diri, melembutkan hati kepada Tuhan, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu bukan penghancur. Tetapi jangan sampai kita juga menghancurkan apa yang dikerjakan Tuhan. Kalau kita merindukan Tuhan itu penuh kasih, maka Tuhan juga merindukan kita ini mengasihi Tuhan. Kita mengasihi tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kita mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Terus, Pulihkan kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. ya, Untuk selamanyakah engkau murka atas kami? dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali
sehingga umatmu bersukacita karena Engkau. Perhatikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada. Ya, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Ya, kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Tuhan mau. Ketika kita mengetuk pintu kemarahan Tuhan, kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan sebagaimana janji Tuhan. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat, kepada orang-orang yang dikasihinya. Tapi dengan catatan, supaya apa? Supaya jangan sampai kita kembali kepada kebodohan. Kalau kita mengharapkan situasi yang damai, kita mengharapkan situasi penuh kemuliaan, Tuhan mau jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh, sehingga karena kebodohan itu mengundang murkanya Tuhan, mencambuk kita, mengingatkan kita dengan cara yang kasar. Cukup kalau kita melihat orang dicambuk Tuhan, saudara sudah sadar, cukup sampai di situ. Kalau saudara tahu ada orang dihukum Tuhan dengan malapetaka, cukup saudara melihat peristiwa itu dan saudara menjadi sadar. Tidak perlu Tuhan mencambuk saudara dengan kasar. Terus, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. ya terus, Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. jadi keselamatan itu dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Terus, Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. ya terus, Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. ya kesetiaan itu nanti muncul ketika orang menjadi sadar, ketika manusia menjadi insaf, berada kembali pada jalur kebenaran, maka kesetiaan itu muncul, kesetiaan itu bertunas kembali. Ini yang dimau Tuhan. Kalau kita setia kembali mengiring Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang selalu mengkhususkan waktu, ada waktu untuk kita mengucap syukur. Jangan buang-buang waktu untuk protes kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu untuk menghujat orang lain. Jangan buang-buang waktu untuk mencaci maki orang lain. Tetapi khususkan waktu, perbanyak waktu untuk saudara mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi. Terus, Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan membuat jejak kakinya menjadi jalan. kasihnya Tuhan, keadilannya Tuhan akan sampai. Membangun, merajut kesetiaan. Tidak ada cara lain selain kita menundukkan diri, kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita ini penuh cacat celah, kita ini penuh kekurangan. Biarlah bejana ini dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka diisi dengan harta yang mulia itu. Ketika Tuhan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, firman kebenaran itu, maka akan bertunas di sana kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang kokoh yang dibangun oleh kekuatan firman, akan kekal dalam keselamatan yang disediakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali naikkan pujian dan syukur. Hidup di atas penyembahan. Kita sambut perjamuan kudus. Kita mohon anugerah Tuhan melimpah terjadi atas
percaya pengurapan terjadi atas setiap pribadi, setiap umat pilihan Tuhan, setiap pribadi yang dipilih oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Engkau janjikan kekuatan pengurapan roh atas mereka masing-masing pribadi. Sehingga tanpa terkecuali semua mendapatkan kekuatan dari tempat mati.
Kristus, atas penyertaan, atas perlindungan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Seminggu berlalu sudah kami lewati, dan kami merasakan campur tangan Tuhan melindungi kami, memberikan kekuatan, menopang kami, sampai pada Sabat ini Tuhan membawa kami untuk kami bersyukur bersama-sama menikmati kasih-Nya Tuhan. Dan saatnya Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih segenap tubuh jiwa roh kami, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, kiranya menjadi persembahan yang hidup, dikuduskan, dibentuk oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, dan Tuhan percayakan satu tugas yang mulia bagi kegerakan pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, seluruh aktivitas umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan pergumulan kami secara khusus kiranya Tuhan juga Tuhan campur tangan, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan berbicara bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah goncangan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami. Dalam suasana pandemi COVID-19 kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan mengampuni, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan campur tangan sehingga ada jalan keluar, ada solusi tahap demi tahap hingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri kami. Terima kasih, kota kami Mojokerto diberkati Tuhan, sehingga kehadiran kami, aktivitas kami menjadi berkat, memperlengkapi kota kami, memperlengkapi lingkungan kami, hingga menjadi berkat di mana Tuhan tetapkan kami. Terima kasih, kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian, kuasa kasih Bapa mengalir di tempat maha tinggi, menciptakan suasana damai, menciptakan suasana sukacita roh, menciptakan suasana yang tenang, penuh kemuliaan hadirat Tuhan, membawa hidup kami ke dalam kesempurnaan kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat-berkat-Mu. Amin.